Lord. Abi यार भाग क्यों रहे हो? Militer Iran menyerang aset Amerika Serikat yang berada di pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi. Serangan mengakibatkan kerusakan fatal pada sejumlah pesawat pengisian bahan bakar milik Amerika Serikat. Serangan rudal Iran yang menyasar sejumlah pesawat milik Amerika Serikat pada Jumat waktu Arab Saudi. Sedikitnya 12 tentara Amerika terluka akibat serangan rudal Iran. Sementara 2 lainnya dalam kondisi kritis. Pihak militer Amerika menegaskan sejumlah personel yang terluka berada di dalam sebuah bangunan yang terkena serangan. Pangkalan udara Pangeran Sultan yang berada di Saudi Arabia diketahui sudah beberapa kali diserang oleh Iran. Amerika Serikat mengerahkan kapal induk ketiganya yaitu USS George H.W. Bush menuju titik poin di Timur Tengah di tengah eskalasi konflik antara Israel, Amerika, dan Iran. Pihak Angkatan Laut Amerika Serikat melaporkan kapal induk USS George Bush beserta kapal perang pengawal dan sayap udara yang baru saja selesai latihan unit gabungan menuju ke Mediterania Timur. Kapal induk kedua USS Abraham Lincoln tetap berada di Laut Arab. Selanjutnya kapal induk Gerald R. Ford bergerak melalui terusan Suez menuju Laut Merah. Israel menyerang fasilitas industri besi Iran di 2 lokasi. Tak hanya merusak dan melumpuhkan, serangan Israel juga menewaskan seorang pekerja. Pabrik besi Mubarakeh di Isfahan dan pabrik besi Khuzestan di Iran Selatan rusak berat setelah diserang Israel Jumat siang. Serangan terjadi di saat jam kerja dan pekerja tengah sibuk, mengakibatkan seorang pekerja tewas dan lainnya terluka. Tak hanya menyerang 2 pabrik besi, Israel juga menyerang fasilitas reaktor air bersih di Kondab serta pusat produksi konsentrat uranium di Yazd di hari yang sama. Garda Revolusi Iran pun mengeluarkan peringatan keras kepada perusahaan dan industri yang terafiliasi dengan Amerika dan Israel di wilayah Teluk. Mereka memerintahkan pekerjanya untuk mengevakuasi diri. Garda Revolusi Iran mengumumkan akan melakukan operasi balasan atas serangan terhadap pusat-pusat industri Iran. Gelombang serangan Iran di Tel Aviv selama hampir sebulan penuh membuat warga Tel Aviv pun mulai putus asa. Rudal Iran menghantam beberapa wilayah di Tel Aviv tanpa henti. Serangan ini melukai beberapa warga dan menghancurkan bangunan tempat tinggal. Warga Tel Aviv pun mulai meninggalkan rumah mereka untuk menuju bunker-bunker yang telah disiapkan.
Meski tidak ada korban jiwa, namun serangan ini membuat warga putus asa. אני מיואשת. מאוד כואב לי כל מה שקורה וכל המלחמה הזאת וכל ההרס וכל ההרג וכל הבזבוזי כספים שכל הטילים האלה עולים והיירוטים והמצב נוראי. אני לא מאמינה שכל כך מהר זה ייגמר, ואני חושבת שכרגע האיראנים ככה העלו מהלך, כי אתמול היה יחסית שקט, ואני לא יודעת, אולי זה מין, איך להגיד, הרגע לפני שזה נגמר, אז עוד מנסים חזק חזק לנצל את היכולת ההרסנית. מאוד כואב לי כל מה שקורה פה, וכבר קורה כמעט 3 שנים. Iran sendiri tegaskan akan terus meluncurkan rentetan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Meski sebagian rudal berhasil dicegat sistem pertahanan Iron Dome, namun banyak di antaranya yang berhasil tembus dan jatuh di kota-kota di Israel. Mayoritas warga Amerika Serikat menilai kebijakan militernya terhadap Iran sudah berlebihan. Survei terbaru menunjukkan penolakan luas sebaik terhadap pengerahan pasukan, eskalasi serangan, hingga dampak ekonominya. Sebanyak 62% atau 6 dari 10 warga Amerika Serikat menolak pengerahan pasukan darat ke Iran. Kemudian 59% menilai serangan militer Amerika sudah melampaui batas. 48% warga Amerika menolak pendanaan untuk militer Israel. Sementara itu 45% sangat khawatir terhadap kenaikan harga bahan bakar di tengah konflik. Bulan Sabit Merah Iran melaporkan sejak eskalasi konflik di Timur Tengah berlangsung, lebih dari 80.000 lokasi sipil di Iran telah menjadi sasaran serangan militer Israel. Bulan Sabit Merah Iran melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di sebuah distrik perumahan di Teheran pada Rabu dini hari setelah serangan udara di daerah tersebut. Rekaman video menunjukkan tim darurat bekerja menyisir puing-puing bersama seekor anjing penyelamat untuk mencari korban selamat. Bulan Sabit Merah Iran menyatakan bahwa personel bantuan mereka terus terlibat secara intensif dalam upaya pencarian dan penyelamatan karena serangan udara telah menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur sipil. همکنون همونطور که تصویر پشت سر بنده مشاهده می‌کنید محل اصابت بمب‌های رژیم صهیونی و آمریکای تروریست می‌بینید که به منطقه مسکونی برخورد کرده. Data Bulan Sabit Merah Iran, sejak eskalasi konflik, 81.365 lokasi sipil telah menjadi sasaran, termasuk 19.000 pusat komersial dan 61.555 unit perumahan. Israel kembali menghantam Lebanon di bagian selatan pada hari Kamis kemarin. Lebih dari 1.000 orang tewas dalam serangan udara tersebut. Israel merilis rekaman serangan udara yang menargetkan posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Sekitar 200 infrastruktur yang diduga sebagai fasilitas Hizbullah hancur. Otoritas Lebanon melaporkan sedikitnya 1.094 orang tewas dalam serangan tersebut. Lebih dari 3.000 lainnya luka-luka. Israel juga mengklaim serangannya ke Lebanon menewaskan 3 jurnalis. Aksi ini dilakukan karena Israel mengklaim ketiga jurnalis terafiliasi dengan jaringan Hizbullah. بآليات الاحتلال العسكرية وجرافات الدينين التي تقوم برفع سواتر ترابية وجرف منازل المواطنين هنا. Sementara itu, kelompok Hizbullah mengklaim berhasil menyerang dan menyergap 10 tank Merkava milik Israel. Serangan ini terjadi di desa Taibeh, kota Kantara, Lebanon Selatan. Kelompok Hizbullah menyatakan terlibat bentrok dengan pasukan Israel di wilayah selatan Lebanon pada Kamis.
Hizbullah mengklaim berhasil menyerang 10 tank Merkava milik Israel dengan rudal berpemandu. Operasi tersebut sebagai serangan terencana di jalur menuju kota Kantara dengan menggunakan senjata ringan hingga roket. Serangan ini menimbulkan kerusakan signifikan terhadap kendaraan militer Israel. Hingga kini militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait serangan tersebut. Subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.